Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan daripada forecasting pada sistem manajemen dalam suatu perusahaan untuk memenuhi salah satu tugas. Pada kesempatan kali ini saya Poin-poin pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian daripada forecasting sendiri, yang kedua ada metode forecasting. Yang pertama itu ada pengertian forecasting. Yang dimaksud forecasting yaitu peramalan, seni, dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data historis dan proses kalkulasi untuk memprediksikan sebuah proyeksi atas kejadian di masa datang. Jadi di sini biasanya suatu manajer atau bisa top level itu menggunakan metode forecasting untuk meramalkan produk dalam suatu perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Manfaat daripada forecasting sendiri yaitu ada 4. Yang pertama ada memprediksikan masa depan bisnis, bisa dikatakan sebagai memberikan gambaran umum pada manajemen terkait arah bisnis ke depannya. Yang kedua ada memenuhi kepuasan pelanggan, yaitu mendapatkan gambaran terkait permintaan barang di masa depan. Yang ketiga ada mudah saat meminjam uang. Di sini bisa dikatakan transparansi dari perusahaan jelas dan detail. Yang keempat ada menjaga kondisi keuangan, yaitu mengatur biaya semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu macam-macam metode forecasting, di mana ada dibagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama adalah metode kuantitatif, bisa dikatakan sebagai peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif atau model matematis yang beragam dengan data masa lalu. Sedangkan metode kualitatif yaitu memanfaatkan faktor-faktor penting seperti intuisi, pendapat, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Nah, di sini metode kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu time series dan metode klausal. Apa sih itu time series? Time series yaitu metode prediksi yang didasarkan pada data masa lalu suatu variabel atau kesalahan di masa lalu yang berurutan menurut waktu. Sedangkan metode klausal yaitu suatu model sebab akibat permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh. Yang terakhir di sini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dibagi menjadi 4, yaitu opini eksekutif, survei pasar, gabungan tenaga penjualan, dan teknik Delphi. Apa sih itu teknik eksekutif? Yaitu teknik yang didasari oleh opini atau penilaian dari top manager dan digabungkan dalam bentuk statistik. Hal ini mencakup manajer produksi, logistik, teknik keuangan, dan manajer pemasaran. Jadi bisa dikatakan sebagai pandangan dari top level, yaitu para manajer mengenai perkembangan produk di suatu perusahaan 5 tahun ke depan. Yang kedua adalah survei pasar. Survei pasar sendiri yaitu teknik yang melibatkan pelanggan secara langsung untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap rencana pembelian atau produksi pada suatu periode. Jadi di sini survei pasar yang dimaksud yaitu meminta atau bisa dikatakan juga memberikan konsumen memberikan suatu saran pada perusahaan. Yang ketiga ada gabungan tenaga penjualan. Yang dimaksud yaitu melibatkan beberapa peramalan penjualan pada masing-masing daerah
Peramalan tersebut lantas digabungkan pada tingkat provinsi bahkan nasional, kemudian dapat diketahui peramalan keseluruhannya. Yang terakhir yaitu teknik Delphi. Teknik Delphi yaitu teknik Ramalan tersebut yang melibatkan kuesioner yang disebar pada para responden. Lalu hasil dari tanggapan responden akan disederhanakan dan diberikan kepada para ahli forecasting. yang melibatkan kuesioner yang disebar. Mungkin sekian dulu presentasi kali ini. Hasil dari Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli forecasting. Mungkin sekian dulu presentasi kali ini. Jika ada kesalahan,